Shalom, saudara-saudara, jumpa lagi di dalam renungan harian HKBP Resort Maranatha Rawalumbu. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini Rabu 21 April 2021 dari Ibrani pasal 10 ayat 36. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Ketekunan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tekun berarti berulang-ulang, rajin, tidak putus di tengah jalan, tetapi terus kita di dalam melakukan atau mengimani kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mungkin penderitaan yang bisa kita lihat sedang kita hadapi belum seberapa dibandingkan dengan orang-orang Ibrani atau orang-orang Kristen pada awal-awal kekristenan. Mereka sangat menderita, mereka dianiaya, mereka diburu-buru, mereka dipersekusi di dalam istilah sekarang. Dan itu dapat membuat mereka menjadi mau meninggalkan imannya dan menuruti apa yang dikehendaki oleh dunia atau zaman itu. Ketika zaman itu menghendaki atau dunia ini menghendaki untuk meninggalkan iman kita atau iman mereka pada masa itu, demikianlah mereka diingatkan agar jangan pernah meninggalkan imannya. Dan demikian juga kita pada masa sekarang. Saudara-saudara mungkin merasakan begitu berat atau begitu besar tantangan di dalam menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, di dalam menyatakan kebenaran, di dalam menegakkan keadilan, di dalam perjuangan untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki, mengekspresikan yaitu apa yang kita imani. Bisa saja ada banyak tantangan yang bisa kita hadapi pada masa sekarang. Seperti tadi, tidaklah lebih berat yang kita hadapi pada masa sekarang daripada yang dihadapi oleh orang-orang Ibrani, orang-orang Kristen pada masa dahulu. Dan itu pun kita syukuri. Dan itu pun menjadi penyemangat di dalam kehidupan kita. Dan itu pun kita tetap yakin dan tekun di dalam iman kita. Ada janji yang akan Tuhan berikan kepada setiap orang yang tekun hidup di dalam, yaitu hidup menghidupi firman Tuhan itu. Yang tidak takut, yang tidak mau mundur apapun yang terjadi, yang tidak menyayangkan nyawanya. Karena dikatakan waktunya tinggal sedikit, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Ketika ada orang yang meninggalkan Yesus untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tahukah saudara-saudara,
berapa lamakah itu akan dapat mereka atau dapat dia nikmati? Berapa lamakah ada sukacita ketika apa yang dicita-citakan itu tetapi mengorbankan imannya? Berapa lamakah itu dapat dia nikmati? Seandainya pun umurnya panjang, berapa lamakah dibandingkan kehidupan yang kekal? Saudara-saudara, firman Tuhan sudah mengingatkan itu. Apalah gunanya kita atau seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi dia kehilangan jiwanya. Karena damai sejahtera tidak bisa diperoleh dari uang, tetapi damai sejahtera adalah anugerah daripada Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Tidak diukur dari kekayaan, tidak diukur dari jabatan, tidak diukur daripada pemberian-pemberian, ataupun hidup senang tanpa penderitaan. Tetapi bisa kita lihat bagaimana orang-orang yang percaya, meskipun mereka harus menjalani atau mengalami penderitaan itu, seperti Stefanus, dia tidak menangis, tetapi ada damai sejahtera ketika dia harus meninggalkan dunia ini, ketika dia harus menerima semuanya lemparan batu yang dilemparkan kepadanya. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang dia rasakan. Saudara-saudara, bukan hendak mengatakan bahwa Tuhan tidak memperhatikan penderitaan kita. Kita percaya itu. Tapi pembalasan adalah hak Tuhan. Ketika ada orang yang menyakiti kita, ketika ada orang yang meninggalkan Tuhannya dan kita lihat bagaimana mereka ada sukacita, kita pikir demikian. Saudara-saudara, ada banyak hal yang disembunyikan di dalam kehidupan seseorang. Seperti dikatakan di dalam, yaitu perkataan orang kita Batak, tangis di Habunian, mekel di Hapataran. Dia menangis pada masa-masa di mana tidak ada orang yang melihat, dan dia tertawa ketika ada banyak orang di sekitarnya, untuk pertanda bahwa dia penuh dengan sukacita, hidupnya penuh dengan kebahagiaan, namun sebenarnya hidupnya di dalam penderitaan. Saudara-saudara, jadi kita tidak perlu memperbandingkan hidup kita dengan orang-orang yang tidak setia di dalam Tuhan. Kita tidak perlu memperbandingkan bagaimana menderitanya kita ketika kita setia di dalam firman Tuhan, sementara yang lain tidak begitu setia, tetapi sepertinya hidupnya penuh dengan kesejahteraan. Tetapi kita yang setia di dalam Tuhan bisa saja mungkin merasakan biasa-biasa saja hidup kita. Saudara-saudara, kita lihat bagaimana kisah di dalam Alkitab, dan memang di dalam kehidupan sehari-hari orang-orang Kristen, orang-orang percaya ada banyak kesaksian. Tapi lebih lagi ketika kita melihat di dalam Alkitab, saudara-saudara mungkin pernah membaca kisah Lazarus yang miskin. Bagaimana miskinnya dia, bagaimana dia harus makan dari sisa atau dari meja, dari yang jatuh dari meja orang kaya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia meninggalkan dunia ini? Saudara-saudara, orang kaya itu yang tidak melakukan firman Tuhan, dia akhirnya dilemparkan ke api itu. Tetapi Lazarus yang setia di dalam Tuhan,
yang penuh damai sejahtera di dalam setiap keadaan hidupnya. Dia begitu meninggalkan dunia ini, dia ada di pangkuan Abraham. Bukan 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun, saudara-saudara. Dan juga orang kaya itu tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa lagi mengulang masa lalu itu. Tetapi dia harus menerima semua akibat yang dia lakukan ketika hidup di dunia ini. Dan Lazarus yang menurut dunia ini sangat menderita, tetapi dia mendapatkan upah yang besar. Hidup di dunia ini yang penuh kemiskinan tidak menjadi penghalangnya untuk menerima kehidupan yang kekal. Oleh karena itu saudara-saudara, mari tetap tekun, baik di dalam keadaan susah, baik di dalam keadaan suka, tetap mengimani, tetap percaya kepada Yesus. Baik keadaan kita pada saat ini berkekurangan atau dikatakan miskin menurut dunia ini, berbahagialah orang yang miskin dikatakan oleh Tuhan, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Baik ketika kita diberkati berlebih daripada orang lain, kita ingat itu adalah pemberian Tuhan yang seharusnya kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Mari tekun melaksanakan yaitu firman Tuhan, mengimaninya sehingga kebahagiaan seperti firman-Nya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Saudara-saudara, tetaplah setia sampai akhir hidup kita, karena kepada yang setialah sampai akhir hidupnya diberikan mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas kemurahan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarpun Tuhan kami merasakan begitu banyak kesulitan, begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan, tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau senantiasa menyertai kami. Biarlah itu Tuhan seperti yang Engkau kehendaki untuk membangun iman kami, untuk semakin bertumbuh, baik di dalam suka maupun duka. Karena itu Engkau pakai untuk kami, agar tetap bertumbuh iman kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.